Selamat datang kembali di channel Sinema Singkat, destinasi terbaik untuk alur cerita film kalian, dengan film-film yang pastinya menarik untuk ditonton. Film kali ini akan menceritakan tentang seorang guru bernama Yuko Moriguchi, atau biasa dipanggil dengan Bu Guru Moriguchi, yang mengalami sebuah peristiwa naas yang memilukan dalam hidupnya. Putri kecilnya, Manami Moriguchi, yang berusia 3 tahun ditemukan mengambang di kolam renang sekolah. Pihak kepolisian mengatakan kalau kejadian ini adalah murni kecelakaan. Manami Moriguchi terpleset lalu jatuh ke kolam dan tenggelam. Tapi seiring berjalannya waktu, Bu Guru Moriguchi mengetahui kenyataan pahit kalau ternyata putri kecilnya itu kehilangan nyawanya karena dibunuh, bukan karena kecelakaan. Siapa yang tega menghilangkan nyawa anak kecil tidak bersalah ini dan kenapa pelaku melakukan ini semua? Langsung saja, inilah dia, Confessions. Film kali ini dibuka di sebuah sekolah SMA, tepatnya di kelas 10B. Di Jepang pada masa itu pemerintah mengharuskan seluruh sekolah wajib memberikan para muridnya susu untuk membantu perkembangan tulang mereka. Sebenarnya hari ini adalah hari terakhir Bu Moriguchi bekerja sebagai guru di sekolah ini. Dia mengundurkan diri bertepatan di hari terakhir ujian tengah semester. Beberapa murid senang dengan pengunduran diri Bu Guru Moriguchi, namun ada juga murid yang terkejut dengan keputusan Bu Guru. Sebelum bel sekolah berbunyi dan kelas berakhir, Bu Guru ingin menceritakan sedikit tentang kesannya menjadi seorang guru di sekolah ini. Bu Guru bertanya, apakah para anak muridnya ini tahu tentang seorang guru bernama Masayoshi Sakuramiya, salah satu guru paling revolusioner di negara Jepang. Bukunya menjadi panduan umum di setiap sekolah. Dia berkeliling dunia, kemudian menulis buku panduan ini lalu menerbitkannya beberapa bulan sebelum dia meninggal. Bu Guru mengatakan kalau Masayoshi Sakuramiya mengajar di sekolah pertama tempat Bu Guru mengajar sebelum pindah ke sekolah ini. Karena ini adalah hari terakhir sekolah, Bu Guru membebaskan muridnya mau mendengarkan ceritanya atau tidak. Ya, ada beberapa murid yang ribut di kelas, tapi Bu Guru tidak menegur mereka karena ini adalah hari bebas untuk mereka. Kembali ke cerita, Bu Guru mengatakan kalau dibandingkan dengan Tuan Sakuramiya, dia mungkin gak akan pernah menjadi seorang guru yang baik. Akan tetapi meskipun demikian, Bu Guru punya 2 prinsip penting dalam menjadi seorang guru. Yang pertama adalah selalu memperlakukan murid dengan sopan. Yang kedua, selalu letakkan posisi guru setara dengan para murid. Maksudnya adalah, ia merespon murid seakan-akan guru itu suka dengan murid tersebut. Kenapa dia melakukan ini? Karena ada beberapa kasus guru menjadi tersangka utama ketika bersitegang dengan muridnya. Contohnya ada seorang siswi yang menyukai seorang guru, lalu dia menuliskan surat ke guru tersebut dengan ancaman si siswi akan menghilangkan nyawanya sendiri jika guru itu tidak menemuinya. Panik dengan ancaman tersebut, guru itu pun menemui siswinya di sebuah hotel lalu si siswi memfoto guru itu dan memberikannya ke orang tuanya. Ya, pada akhirnya yang disalahkan adalah si guru, meskipun yang menginisiasi semua ini adalah si siswi tersebut. Menurut Bu Guru Moriguchi, siswi itu seorang penipu yang kesal karena selalu dimarahi oleh guru tersebut. Dan si guru terlalu naif karena sudah mempercayai muridnya. Itu semua karena memang para siswa seperti kalian ini sangat pintar berbohong dan pada akhirnya yang disalahkan adalah para guru. Itulah yang dikatakan oleh Bu Guru Moriguchi. Perkataannya ini membuat para muridnya sedikit kesal. Di hari terakhirnya mengajar, Bu Guru Moriguchi memberikan pelajaran terakhir untuk murid-muridnya. Pelajaran ini dia namakan kehidupan, yaitu pelajaran dari hidupnya sendiri. Bu Guru Moriguchi ini adalah seorang single parent. Awalnya dia bermaksud ingin menikahi ayah dari putrinya yang bernama Manami. Mereka berdua sama-sama seorang guru dan ayah Manami adalah pria yang sangat dia dambakan. Singkatnya, Bu Guru Moriguchi hamil duluan sebelum mereka menikah. Dan ironinya, pria yang dicintainya itu terdiagnosa terkena virus HIV. Seketika kelas yang awalnya berisik menjadi sunyi ketika Bu Guru mengucapkan nama virus tersebut. Bu Guru menjelaskan kalau virus HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh. Virus ini nantinya akan berkembang menjadi AIDS. Ayah Manami terkena virus ini ketika berada di luar negeri. Ya, mungkin karena kebiasaannya yang gonta-ganti pasangan ketika di sana menyebabkan hal ini. Tenang saja, virus ini tidak menular dari udara. Virus ini juga tidak menular dari sentuhan atau menggunakan kamar mandi yang sama ataupun berenang di kolam renang yang sama dengan orang yang terkena virus HIV. Bahkan meskipun kau dekat dengan seseorang yang punya riwayat HIV, itu tidak akan menular. Virus ini tidak selalu menular lewat hubungan badan, itulah kenapa Bu Guru Moriguchi tidak terinfeksi. Begitu juga dengan putrinya Manami.
Namun meskipun demikian, dalam masyarakat hal ini menjadi diskriminasi ketika ada seseorang yang terinfeksi berada di sekitar mereka. Itulah kenapa Bu Guru Moriguchi tidak menikahi ayah Manami untuk melindungi putrinya dari diskriminasi tersebut. Ya, meskipun pada akhirnya ayah Manami tidak pernah sekalipun menyentuh putrinya, bahkan menimang-nimang putri kecilnya itu. Saat Manami berusia 1 tahun, Bu Guru Moriguchi kembali bekerja menjadi guru di sekolah ini. Dan sampai Manami berusia 6 tahun, Manami selalu dititipkan di tempat penitipan anak atau bahasa kerennya daycare. Tapi setelah itu Manami selalu menunggu di rumah Bu Takenaka yang kebetulan rumahnya tepat berada di sebelah sekolah ini, dekat dengan kolam renang sekolah. Manami senang di sana karena Bu Takenaka memiliki anjing yang juga menjadi teman main Manami. Sering sekali Manami memberi makan anjing bernama Shegi ini. Namun di awal tahun, Bu Takenaka sakit dan perlu dirawat di rumah sakit. Sehingga kini Bu Guru Moriguchi menjemput Manami di rumah sakit setiap harinya, kecuali di hari Rabu, karena setiap Rabu, guru-guru di sekolah mengadakan rapat mingguan, sehingga Manami dijemput lebih awal dan Bu Guru menitipkan Manami di ruangan UKS. Tidak jarang siswi sekolah mengunjungi Manami di UKS dan bermain dengan Manami kecil. Mereka sangat senang dengan kehadiran Manami di sekolah. Ya, layaknya anak kecil pada umumnya, Manami sangat menyukai toko bernama Cotton Bunny. Dari tasnya, sapu tangannya, sepatunya, kurang lebih semua yang berhubungan dengan Cotton Bunny disukai oleh Manami, termasuk dompet ini. Shimomura pastinya ingat dengan dompet ini. Ya, dompet ini pernah diminta oleh Manami, tetapi Bu Guru tidak membelikannya karena Manami sudah dapat kado Valentine yang lain. Shimomura dan ibunya ada di sana sewaktu Manami merengek meminta dibelikan dompet ini. Inilah bentuk penyesalan Bu Guru Moriguchi kenapa dia tidak membelikan dompet ini sebelum Manami kehilangan nyawanya. Suatu hari, Manami hilang dari ruangan UKS. Bu Guru Moriguchi mencari di seluruh sekolah, begitu juga dengan siswi-siswi yang sering datang mengunjungi Manami di ruangan UKS. Sampai di mana hati Bu Guru hancur ketika melihat tubuh Manami mengambang di kolam renang sekolah. Polisi menyimpulkan bahwa Manami terpleset di kolam renang dan tenggelam. Ada pecahan remah-remah roti di sekitar kandang Shegi, roti yang sama dengan yang selalu dimakan oleh Manami. Ternyata setiap berada di sekolah, Manami diam-diam melewati kolam renang untuk memberikan makan Shegi. Kini Manami telah pergi. Bu Guru Moriguchi tidak lagi bisa menyentuh tangan kecilnya, pipi mungilnya, ataupun membelai rambut panjangnya. Bu Guru Moriguchi merasa bersalah atas kematian Manami. Dia gagal sebagai pelindung putrinya. Tapi Bu Guru menemukan kejanggalan dalam peristiwa ini. Manami tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dia tewas karena dibunuh oleh murid di kelas ini. Seketika pesan email seluruh murid di kelas ini dipenuhi dengan pesan yang berkata kalau Bu Moriguchi sudah gila. Bu Guru berkata, kalau di Jepang, anak di bawah 14 tahun tidak akan dihukum atau dipenjara atas kejahatan yang dilakukan. Bu Guru bertanya, apakah itu adil? Ada sebuah kasus yang melibatkan gadis berusia 13 tahun. Ya, usia yang sama seperti murid-murid di kelas ini. Gadis itu sengaja mencampurkan semua obat-obatan untuk menghilangkan nyawa seluruh keluarganya. Dia melakukan hal itu seperti sebuah ritual baginya. Nama gadis itu Lunacy. Orang-orang memanggilnya Lunacy si gila. Media menjadikan berita ini besar, membuat berita itu semakin menyeramkan. Pada akhirnya kepolisian tidak pernah menemukan alasan kenapa dia membantai seluruh keluarganya secara keji. Namun ironinya, dari kejadian mengerikan ini malah banyak orang yang menyukai tindakan yang dilakukan oleh Lunacy. Bahkan ada orang yang membuat blog di internet untuk memuja Lunacy. Banyak anak-anak seusianya mendukung apa yang dilakukan Lunacy. Satu-satunya orang yang bersalah terhadap kejadian ini adalah guru kimia yang mengajari Lunacy jenis-jenis obat kimia dan memberikannya akses ke lab sekolah. Sementara untuk Lunacy, dia hanya perlu direhabilitasi. Meskipun anak-anak berusia 14 tahun ini menghilangkan nyawa seorang dengan sengaja, mereka tidak akan dihukum dan dipenjara. Komisi Perlindungan Anak akan menganggap ini sebagai kenakalan anak dan mereka hanya akan merehabilitasi mereka. Ya, hal inilah yang membuat si pelaku melakukan penghilangan nyawa ke Manami. Bu Guru Moriguchi tidak ingin memberitahukan nama pelaku. Sebut saja mereka adalah siswa A dan siswa B. Ya, ada dua pelaku atas tindak kriminal ini. Tapi sebelum ke intinya,
Ibu guru Moriguchi mengungkapkan satu fakta penting. Ayah Manami adalah Masayoshi Sakuramiya. Ya, si guru revolusioner itu. Di hari pemakaman Manami, di hari paling menyedihkan itu, saat itulah ayahnya baru bisa menyentuh Manami untuk pertama kalinya. Saat itu kondisi Masayoshi sudah memburuk. Virus HIV sudah berubah menjadi AIDS. Kembali lagi ke cerita. Minggu lalu, Bu Guru Moriguchi mengunjungi Bu Takenaka untuk mengambil beberapa barang-barang Manami yang tertinggal. Dan di dalam kotak itu ada dompet yang tidak pernah dibelikan Bu Guru untuk Manami. Bu Takenaka berkata kalau dia menemukan dompet ini di dekat kandang Shegi. Lantas, dari mana asalnya dompet ini dan siapa yang memberikannya? Bu Guru ingat ada satu siswa yang dihukum membersihkan kolam renang di hari Manami ditemukan tidak bernyawa. Apakah Manami sendirian di kolam hari itu? Bel sekolah pun berbunyi, tanda kelas sudah berakhir. Bu Guru langsung kintit cerita. Ada dua orang siswa yang bertanggung jawab dalam hilangnya nyawa Manami, yaitu siswa A dan siswa B. Siswa A adalah siswa yang baik. Kalau melihat wajahnya, kita tak akan menyangka dia akan melakukan tindakan keji ini. Namun ada desas-desus saat di SMP, siswa A ini pernah melakukan eksperimen keji terhadap kucing dan anjing. Ada alat yang dia buat sendiri untuk menghilangkan nyawa hewan malang itu. Dia mengambil foto hewan yang dia bunuh dan mempostingnya di situs pribadi miliknya yang dia namakan Laboratorium Einstein. Bu Guru Moriguchi sempat menanyakan hal ini ke guru SMP siswa A. Akan tetapi guru SMP itu berkata kalau tidak mungkin siswa A melakukan hal tersebut karena dia dikenal baik semasa sekolah. Sampai di suatu hari, siswa A menemui Bu Guru Moriguchi. Dia menunjukkan alat eksperimennya, sebuah dompet yang bisa menyetrum. Dia menamakan alat ini dompet listrik anti pencuri. Dia membuat alat ini untuk mengikuti pameran sains antar sekolah. Sebagai wali kelas 10B, siswa A meminta tanda tangan Bu Moriguchi sebagai syarat untuk mengikuti pameran tersebut. Sampai pada akhirnya, dompet anti pencuri mendapatkan juara pertama dalam pameran sains antar SMA. Namanya dan fotonya terpampang jelas di koran. Nama siswa itu adalah Suya Watanabe. Ya, dialah yang membuat dompet kejut yang sama dengan yang ditemukan di rumah Bu Takenaka. Suya menceritakan semuanya dengan senyum di wajahnya. Dia tidak menunjukkan rasa bersalah di depan ibu dari anak yang dia bunuh. Motif penghilangan nyawa yang dilakukan Suya adalah murni kenaifan. Hasrat untuk dapat perhatian orang-orang, atau biasanya Gen Z menyebutnya NPD. Namun sialnya tepat di hari dia mendapatkan keinginannya dan diterbitkan di koran, beritanya tertutup oleh kasus pembantaian satu keluarga, yaitu kasus lunacy. Itulah kenapa dia menghilangkan nyawa Manami supaya apa? Ya, supaya namanya terpampang di koran meskipun sebagai seorang pembunuh. Sementara untuk siswa B, dia adalah murid pindahan. Dia bergabung ke klub olahraga, tapi di sana hanya menerima siswa yang berbadan atletis, bahkan dia tidak diizinkan bermain sekalipun. Hal ini membuat siswa B kesal. Dia diejek, dibully, tapi tidak memiliki keberanian untuk berbicara ke guru. Sehingga dia keluar dari klub olahraga sekolah. Di suatu hari, siswa B terlibat perkelahian dengan kakak kelas dan berakhir di kantor polisi. Tapi yang menjemput siswa B di kantor polisi bukan wali kelasnya, yaitu Bu Moriguchi, melainkan Pak Tokura yang semakin membuat dia kesal. Akibatnya, siswa B pun diberikan hukuman. Dia harus membersihkan ruangan sekolah dan kolam renang sekali dalam seminggu. Ya, dia ikut terlibat dalam penghilangan nyawa Manami kecil. Dia mengakui tindakan kriminalnya itu ketika Bu Guru Moriguchi mengunjungi rumahnya. Akan tetapi, ibunya masih membela kalau anaknya ini tidak bersalah. Di awal Februari, siswa A dan B membuat perjanjian. Siswa A yaitu Suya merekrut siswa B sebagai partnernya dalam membuat rencana mengerikan ini. Suya telah menaikkan tegangan listrik di dompet anti maling ini dan kini dia ingin mencoba itu ke seseorang. Siswa B pun menyarankan bagaimana kalau Pak Tokura lah yang menjadi korban mereka. Akan tetapi Suya tidak mau. Kemudian dia kembali lagi menyarankan, gimana kalau Bu Moriguchi sebagai korban mereka? Kenapa Bu Moriguchi? Ya, karena dia dendam. Bu Moriguchi tidak menjemputnya di kantor polisi, padahal Bu Guru adalah wali kelasnya. Tapi Bu Guru sudah pernah bahkan tahu tentang dompet yang nyetrum ini. Tidak mungkin dia bisa kena untuk kedua kalinya. Sehingga terbesitlah ide gila di pikiran siswa B.
Bagaimana kalau korban mereka adalah anaknya Bu Guru Moriguchi, yaitu Manami? Hukuman ini sepertinya cocok untuk guru yang lebih mementingkan anaknya ketimbang muridnya. Siswa B yang sering membersihkan kolam tahu kalau setiap Rabu Manami sering memberikan makan anjing Shegi yang berada di seberang kolam renang sekolah. Siswa B juga tahu kalau Manami sangat menginginkan dompet cotton bunny yang nantinya mereka gunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa Manami. Siswa B itu adalah Shimomura no. Rabu sore, Suya dan Naoki menemui Manami di kolam renang, kemudian memberikan dompet cotton bunny yang diinginkan Manami. Mereka berbohong kalau dompet ini dari ibunya. Ini adalah hadiah Valentine dari ibunya. Ya, begitu Manami membuka dompet itu, tegangan listrik yang kuat membuatnya tidak sadarkan diri seketika. Naoki panik melihat Manami tidak sadarkan diri, sementara Suya tersenyum lebar karena benda buatannya itu berhasil menghilangkan nyawa seseorang, seperti yang dia inginkan. Bahkan dia berkata ke Naoki kalau silakan saja laporkan polisi kalau Suya yang menghilangkan nyawa Manami, karena itulah yang dia inginkan supaya namanya terpampang jelas di koran sebagai seorang pembunuh. Naoki mengaku kalau dia melemparkan tubuh Manami agar terlihat seolah Manami terpleset dan jatuh ke kolam. Ya, itulah kenyataan pahit di balik kematian Manami Moriguchi. Tapi keputusan polisi sudah seperti yang mereka inginkan, bahwa kasus kematian Manami adalah karena kecelakaan. Dan Bu Guru pun tidak berniat untuk melawan keputusan itu. Sebenarnya bukan dompet ini yang menghilangkan nyawa Manami, karena tegangan listrik itu hanya membuat tubuh Manami pingsan. Yang menyebabkan kematian Manami adalah tenggelam, setelah siswa B atau Naoki melemparkannya ke kolam renang. Siswa A bermaksud menghilangkan nyawa seseorang, akan tetapi dia gagal, sementara siswa B tidak ingin menyakiti siapapun tapi justru malah menjadi pembunuh Manami. Meskipun Bu Guru membawa bukti ini ke kantor polisi, mereka berdua akan dilindungi oleh hukum perlindungan anak dan pastinya hanya akan direhabilitasi saja. Adalah tugas seorang guru menegur muridnya yang berbuat salah, sehingga Bu Guru ingin membuat kedua siswi ini sadar akan kejahatan mereka. Bu Guru mau kedua siswi ini tetap hidup, tapi setiap hari mereka harus memikul beban dari kejahatan mereka. Bu Guru Moriguchi sudah mencampurkan sesuatu ke susu mereka. Bu Guru Moriguchi mencampurkan darah Masayoshi Sakuramiya yang sudah terkontaminasi virus HIV. Begitu terkejutnya dan paniknya seluruh murid di kelas ketika mendengar pengakuan dari Bu Guru Moriguchi. Bu Guru berkata kalau 3 bulan lagi mereka bisa memeriksa tubuh mereka. Jika hasilnya positif, masa inkubasi virus berubah menjadi AIDS adalah 5-10 tahun. Ya, waktu yang cukuplah untuk menyesali dosa mereka. Inilah pelajaran terakhir dari Bu Guru Moriguchi untuk kelas 10B. Selamat berlibur. Singkat cerita, sebulan setelah liburan musim panas, semester baru sekolah pun dimulai. Terlihat jelas bagaimana wajah ceria para siswa-siswi di semester yang baru ini, termasuk para murid 10B yang siap memulai semester baru dengan wali kelas mereka yang baru, Werther. Inilah nama wali kelas baru 10B, seorang guru laki-laki yang juga mengidolakan Masayoshi Sakuramiya. Guru ini berbeda dengan Bu Guru Moriguchi. Dia adalah tipe guru yang berapi-api dalam mengejar dan berinteraksi dengan muridnya, tipe guru yang ingin so akrab dengan para muridnya. Di hari pertama sekolah, Naoki tidak masuk. Pak Guru Werther tidak pernah tahu tentang apa yang terjadi dengan kelas 10B dan rahasia apa yang disimpan oleh para murid ini. Yang dia tahu Naoki tidak masuk sekolah karena flu. Meskipun seluruh murid kelas tahu kalau Naoki absen bukan karena flu. Tapi tidak dengan Suya, dia tetap masuk ke kelas meskipun kini para murid-murid mulai menjaga jarak dengannya. Para murid kelas ini bersembunyi dari kenyataan mengerikan. Mereka bergembira bersama si guru baru, mencoba menutupi kejadian naas dan ironi yang diderita mantan wali kelas mereka. Seolah kejadian itu sudah lama terjadi dan mulai terlupakan. Inilah sudut pandang dari ketua kelas 10B yang bernama Mizuki Kitahara. Sampai di suatu hari Pak Guru Werther berkata kalau Naoki absen bukan karena flu, melainkan karena kini mentalnya terganggu. Pada akhirnya, Pak Guru mengetahui hal ini karena ada murid yang membocorkan pengakuan Bu Guru Moriguchi. Tidak tahu siapa, tapi mereka menyebut murid itu adalah siswa C.
Pak Guru Werther masih ingin bersikap sebagai guru yang peduli kepada muridnya. Dia ingin mengajak kelas ini untuk membujuk Naoki supaya mau masuk sekolah lagi. Cara pertama adalah membuat salinan pelajaran dan Pak Guru punya ide kalau nanti yang mengantarkan catatan ini adalah dia dan juga ketua kelas 10B yaitu Mizuki. Ya mau tidak mau, Mizuki pun mengiyakan permintaan Pak Guru karena statusnya sebagai ketua kelas. Di suatu sore setelah pulang sekolah mereka berdua pergi ke rumah Naoki. Mereka pun disambut baik oleh ibunya Naoki. Ibu Naoki ini adalah tipe orang tua yang sangat membela anaknya dalam hal apapun. Dalam kondisi ini, dia masih saja menyalahkan Bu Moriguchi terhadap apa yang terjadi. Dia merasa kalau ini adalah kesalahannya yang membawa anaknya bekerja. Di depan Bu Guru, dia menjelekkan Bu Moriguchi dan membanggakan anaknya Naoki, seolah Naoki itu adalah orang yang dirugikan dalam kasus ini. Sampai saat ini, dia tidak mengetahui kalau Naoki terinfeksi virus HIV. Yang dia tahu adalah Naoki depresi dan menyalahkan dirinya terhadap peristiwa itu lalu mengurung diri di kamarnya. Kini bentuk Naoki sudah sangat tidak terawat, rambutnya panjang dan dia tidak ingin siapapun mendekati dirinya termasuk ibunya sendiri. Dan inilah pengakuan Yuko Shimomura, ibu Naoki Shimomura. Selama berada di rumah, Naoki melarang ibunya menyentuh apapun yang dipegang olehnya. Seketika dia menjadi anak yang gila kebersihan meskipun tubuhnya tidak terawat. Mulai dari piring bekas dia makan sampai dudukan bekas toilet dia cuci sebegitunya. Hal ini membuat Yuko stres dengan keadaan anaknya dan semakin menyalahkan Bu Guru Moriguchi atas apa yang terjadi dengan Naoki tanpa memperdulikan bahwa anaknya menghilangkan nyawa putri seseorang. Dia yakin kalau anaknya ini terpengaruh oleh pergaulan, temannya lah yang jahat bukan Naoki. Sementara itu di kelas, Suya kini menjadi target perundungan. Kini setiap murid yang berani merudung Suya mendapatkan poin. Para murid menikmati hari-hari mereka merudung Suya tanpa diketahui oleh Pak Guru. Pak Guru merasa kalau kelas ini baik-baik saja, bahkan meminta para murid membuat surat penyemangat untuk Naoki supaya dia mau bersekolah lagi, tanpa menyadari kalau para murid mau melakukan hal ini karena ingin membuat pesan tersembunyi untuk Naoki. Sebelumnya mereka disambut baik oleh Ibu Yuko, tapi akhir-akhir ini mereka hanya bisa sampai di depan pintu saja, tidak diperbolehkan masuk seperti sebelumnya. Dan sekelebat Mizuki melihat kalau ada bekas lebam di bibir Ibu Yuko. Mizuki berkata kalau sepertinya tindakan mereka ini tidak akan membuat Naoki mau kembali bersekolah. Tapi tetap saja Pak Guru merasa kalau apa yang mereka lakukan ini sudah benar. Dia masih berusaha positif kalau dia akan membawa Naoki kembali bersemangat. Karena memang sebenarnya setiap kali mereka datang ke rumah ini, kondisi Naoki semakin memburuk. Semakin membuat Bu Yuko depresi dengan sikap sok pahlawan dan motivasi-motivasi omong kosong Pak Guru Werther. Suatu hari, Ibu Naoki memasukkan pil tidur ke makanan Naoki. Dia nekat melakukan ini untuk memotong rambut Naoki dan membersihkan tubuhnya. Ya, meskipun hal ini membuat Naoki marah, tapi setidaknya kini dia lebih bersih dan terawat. Kembali ke kelas 10B, pada akhirnya Pak Guru mengetahui kalau ada perundungan di kelas ini. Ada murid yang mengadukan ini dengan cara menyelipkan catatan di buku PR. Pak Guru Werther yang naif ini masih belum mengetahui apa yang terjadi dengan Suya dan apa yang menyebabkan dia dibully. Dia merasa kalau perundungan ini terjadi karena para murid cemburu dengan kepintaran dan juga nilai pelajaran Suya. Sehingga yang jadi tertuduh dalam hal ini adalah Mizuki si ketua kelas. Karena cuma dialah yang tidak pernah merundung Suya. Dia sama sekali tidak punya poin. Lalu, para murid-murid mental bully ini pun sengaja membuli Mizuki dengan cara memaksa dia dan Suya berciuman. Kita kembali ke Bu Yuko. Suatu hari dia melihat anak kesayangannya ini menangis. Tampaknya dia menangisi kecelakaan yang terjadi di kolam renang sekolah itu. Ada sebuah kebiasaan yang sering dilakukan Bu Yuko, yaitu menulis diari. Dia senang teman-teman Naoki menuliskan pesan penyemangat untuk anaknya. Sampai dia mengetahui kalau ada pesan rahasia dalam kata-kata penyemangat itu. Ini semakin membuat Bu Yuko depresi. Di suatu malam, Mizuki bertemu dengan Suya. Suya memberikan dia hasil tes. Kebetulan sudah 3 bulan sejak mereka meminum susu berisikan virus HIV itu. Nyatanya hasil tes adalah negatif.
Suya menunjukkan hasil ini karena tidak ingin Mizuki mengira dia akan terkontaminasi virus HIV. Akan tetapi ternyata Mizuki sudah tahu dari awal kalau hasil tes mereka pasti negatif. Dari mana dia bisa tahu? Karena dia sempat mengambil susu yang diminum Suya dan Naoki, lalu mentes susu tersebut dan ternyata tidak ada kandungan darah dalam susu itu. Ya, pada akhirnya Suya dan Mizuki pun berpacaran. Mizuki juga menunjukkan sisi gelapnya yang tidak diperlihatkan di sekolah. Dia sangat terinspirasi dengan Lunashi dan ingin menjadi sama dengan Lunashi. Ya, cocok, sama-sama gila orang dua ini. Keesokan harinya, kesal dengan pacarnya yang menjadi korban bulian, Suya menyayat jarinya. Lalu dengan sengaja dia mengoleskan darah itu ke pipi Yuma Maeka, si inisiator semua perundungan ini. Juga meneteskan darahnya ke meja Ayaka. Hal ini dia lakukan untuk memberi para perundung ini pelajaran supaya jangan lagi mengganggu Mizuki. Dia bahkan mengancam akan mencium siapa saja jika mereka berani mengganggu dia dan Mizuki. Ternyata tidak hanya Suya yang mengoleskan darahnya. Di suatu malam, entah apa yang merasuki Naoki, dia mengoleskan darahnya ke seluruh barang-barang di supermarket. Sampai-sampai ibunya harus membayar semua barang yang diolesi oleh darahnya. Pada akhirnya, dengan santainya, Naoki memberitahukan ibunya kalau darahnya kini terkontaminasi virus HIV. Bu Guru Moriguchi yang menaruh virus itu di susu yang dia minum. Ya tentu saja ibunya syok dengan informasi yang baru dia dengar ini. Pantas saja kelakuan Naoki aneh dan selalu bersih-bersih. Dia juga membuat pengakuan yang membuat kepercayaan ibunya runtuh. Naoki mengaku kalau sore itu Manami masih hidup dan bernapas. Dia sengaja melemparkan tubuh Manami ke kolam. Dialah pelaku penghilangan nyawa putri ibu guru Moriguchi yang sebenarnya. Keesokan harinya kembali lagi Pak Guru Werther mengunjungi rumah Naoki. Tapi kali ini dia mencoba memaksa masuk ke dalam rumah sembari berteriak kalau dia bisa mengubah Naoki. Dia bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Naoki. Sampai-sampai suara teriakannya ini membuat tetangga tahu kalau Naoki sedang bermasalah dan sudah tidak bersekolah selama beberapa bulan. Sebuah kesalahan yang fatal dilakukan oleh Guru Werther. Dia tidak tahu kondisi yang dialami oleh keluarga ini. Di sore itu, Ibu Yuko yang sudah depresi dengan keadaan anak tercintanya dan sudah malu dengan kondisinya memutuskan dalam buku diary-nya kalau dia ingin menghilangkan nyawa Naoki dan juga dirinya supaya mereka bisa memulai kehidupan yang baru di dunia yang baru. Berita ini mengejutkan seluruh sekolah. Naoki menghilangkan nyawa ibunya sendiri tepat di hari di mana Pak Guru Werther datang ke rumahnya. Mizuki menyalahkan Pak Guru Werther lah yang menjadi penyebab Naoki bertindak sejauh itu. Sikap naif Werther yang ingin Naoki pulih dengan cara memaksanya kembali ke sekolah lah yang membuat Naoki depresi dan akhirnya menghilangkan nyawa ibunya. Itulah pengakuan Mizuki di depan kepala sekolah dan para polisi. Kita akan mengenal sosok Suya dan latar belakangnya bagaimana dia sampai melakukan ini semua dan kenapa dia ingin mendapatkan pengakuan dari orang banyak. Suya Watanabe lahir dari rahim seorang wanita yang mengorbankan karirnya sebagai peneliti terkenal di teknik listrik, kemudian menjadi seorang ibu satu anak dan membuang masa depannya yang cerah. Namun dengan segera, ibunya menyesali keputusannya ini dan Suya menjadi pelampiasan penyesalannya. Kerap kali dia memukuli Suya karena Suya tidak sejenius dirinya. Sampai pada akhirnya ayahnya pun menceraikan ibunya karena perbuatan kejamnya itu. Satu-satunya peninggalan ibunya adalah buku-buku yang ditinggalkan untuk Suya. 31 Agustus 2010, Suya merekam pengakuan dirinya untuk konten di web pribadinya. Dan inilah isinya. Di hari kelulusan para senior, dia ingin menaruh bom di sekolah. Pemicunya terletak di tombol panggil handphonenya. Dia memenangkan lomba karya tulis sehingga di hari kelulusannya dia akan membacakan pidatonya di seluruh siswa sekolah. Ini akan menjadi berita besar di Jepang ketika seluruh sekolah meledak dan seluruh muridnya mati. Tidak ada lagi yang akan menghalangi dia kali ini menjadi headline berita. Karena sebelumnya berita kemenangannya di pameran sains antar sekolah tertutup oleh berita Lunashi, sehingga ibunya tidak bisa melihat kejeniusan anaknya ini. Mulai dari situ, dia ingin membuat sesuatu yang lebih besar dari Lunashi, termasuk menghilangkan nyawa Manami. Tapi semua itu gagal ketika kaki tangannya, Naoki yang bodoh itu menggagalkan rencananya.
1 bulan setelah peristiwa itu, Bu Guru Moriguchi mengetahui kejahatan mereka dan membalaskan dendam mereka dengan cara menyuntikkan virus HIV ke susu mereka. Di suatu malam, lagi-lagi rencana besar Suya hampir gagal ketika berita di TV meliput Naoki yang menghilangkan nyawa ibunya. Ini membuat dia berang karena kini Naoki yang menjadi perhatian banyak orang. Dia berkata kalau meskipun Naoki mencintai ibunya, dia berani melakukan itu. Di saat itu Mizuki ada di sana dan Mizuki pun tertawa mendengar perkataan Suya. Dia berkata kalau Suya sama seperti Naoki sama-sama menyayangi ibu mereka. Perkataan Mizuki ini membuat Suya tersinggung. Dia tidak ingin disamakan dengan kaki tangan bodohnya itu. Sehingga di malam itu terjadilah perdebatan antara dua anak SMA ini. Suya menyinggung Mizuki dengan berkata kalau dia ini ingin bermain psikopat-psikopatan seolah dia adalah Lunacy. Padahal dia sama sekali tidak mirip dengan Lunacy. Dia hanya mencoba ingin mengikuti Lunacy, padahal sebenarnya dia seorang pengecut yang tidak berani menghilangkan nyawanya sendiri. Mendengar itu, Mizuki tidak terima dengan perkataan Suya, sehingga dia berkata kalau Suya mengidap Oedipus kompleks, kondisi di mana seorang anak laki-laki tertarik dengan ibu kandungnya sendiri. Mizuki berkata kalau dia ini juga sama pengecutnya, dia tidak berani menemui ibunya karena takut akan ada penolakan. Sampai pada akhirnya, Suya tidak terima dan memukul kepala Mizuki. Seketika darah menetes dari kepala Mizuki. Ada yang bilang saat seseorang akan meninggal dia akan melihat seluruh peristiwa penting dalam hidupnya. Dalam kasus Mizuki, dia teringat ketika dia menemui Bu Guru Moriguchi di sebuah restoran. Tujuannya untuk menanyakan perihal darah yang tidak ada di susu itu. Kenapa Bu Guru sengaja menipu Suya dan Naoki? Bu Guru berkata kalau dia melakukan itu semua untuk menghukum mereka berdua dan membuat mereka menderita selama hidup mereka dalam ketakutan. Dia ingin membuat kehidupan Suya dan Naoki seperti di neraka. Bahkan dia senang ketika mendengar Suya dirudung. Dia berharap kalau Suya akan menghilangkan nyawanya sendiri karena tidak tahan dengan perundungan itu. Sampai seseorang menuliskan pesan di buku PR dan perundungan itu pun berhenti. Sebenarnya awalnya Bu Guru memang ingin menyuntikkan darah itu ke susu Suya dan juga Naoki. Akan tetapi Pak Guru Sakuramiya menghentikan niatnya itu. Pak Sakuranomiya tahu bagaimana menenangkan Bu Guru supaya tidak mengambil tindakan bodoh. Ya, pada akhirnya Bu Guru hanya menyebarkan kepanikan dengan kebohongan virus itu demi untuk menghukum dua pelaku penghilangan nyawa putrinya. Di momen itu, Mizuki mengatakan kalau Suya seorang anak yang kesepian dan ingin mendapatkan perhatian dari ibunya yang kini tidak tahu di mana. Mendengar itu, Bu Guru pun tertawa lalu pergi meninggalkan Mizuki. Meskipun jauh dalam lubuk hatinya, Bu Guru sangat rapuh dan penuh kesedihan karena kehilangan putrinya dan juga pujaan hatinya. Inilah sedikit flashback dari sisa rekaman memori Mizuki sebelum dia kehilangan nyawanya. Suya menaruh tubuh Mizuki di dalam kulkas. Semua kejahatan gilanya ini dia katakan di depan kamera. Karena apa? Karena hukum perlindungan anak tidak akan menghukumnya. 3 hari yang lalu ada pesan yang membuat hati Suya senang. Pesan itu datangnya dari asisten Profesor Yasaka, yaitu ibunya Suya. Dia ingin menemui Suya, sehingga berangkatlah Suya ke universitas tempat Profesor Yasaka mengajar. Tapi dia mengurungkan niatnya menemui ibunya karena tidak ada sesuatu yang besar yang bisa dia banggakan ke hadapan ibunya. Sehingga dia ingin menemui ibunya kembali ketika sudah berhasil membom sekolahnya. Selesailah dia merekam pengakuan ini lalu menguploadnya ke web pribadinya. Yang dia tidak tahu, Bu Guru selama ini mengawasi seluruh pergerakannya dari balik layar komputer. Hari kelulusan pun tiba, Suya naik ke podium membacakan pidatonya. Begitu selesai ngebacot soal pidatonya, Suya menekan tombol panggilan di handphonenya dan yang terjadi adalah tidak terjadi apapun. Tidak ada ledakan karena tas berisikan bom itu sudah tidak ada di bawah podium. Siapa yang mencuri tas itu? Siapa yang menggagalkan rencananya? Ya, yang mengambil tas itu adalah Bu Guru Moriguchi. Dia mengetahui rencana Suya dari webnya sendiri, semua kebohongan yang dia katakan di depan kamera itu. Inilah gongnya teman-teman, yang mengirimkan pesan itu bukan ibunya Suya melainkan Bu Guru. Dan bodohnya Suya malah masuk ke dalam perangkap itu. Ternyata di hari itu, Suya pergi ke universitas tempat ibunya mengajar dan membawa banyak barang-barang rongsokan ciptaannya. Ini berbeda dengan apa yang dikatakan di web miliknya. Hari itu dia mengetahui kenyataan pahit kalau ibunya telah menikah lagi dan saat ini sedang berbulan madu dengan suami barunya. Ya, Bu Guru Moriguchi ada di sana melihat Suya yang menangis karena kecewa dengan kenyataan ini. Sementara untuk Mizuki Kitahara, gadis malang yang dia bunuh. Dialah yang membocorkan ke Bu Guru Moriguchi kalau bagaimana kesepiannya dia tanpa ibunya dan keinginannya untuk bertemu dengan ibu yang dia rindukan itu. Bu Guru bertanya, ini adalah masalah ibu dengan anak, akan tetapi kenapa melibatkan Manami dan juga Mizuki dalam rencana bodohnya yang ingin pengakuan ibunya itu, kalau memang dia tidak peduli dengan orang yang dia bunuh seperti yang dia katakan?
Kenapa tidak kita mulai dari ibunya sendiri? Itulah yang dikatakan oleh Bu Guru Moriguchi. Bu Guru Moriguchi membawa tas berisikan bom itu ke universitas tempat ibunya mengajar. Kemudian meletakkan tas itu tepat di bawah meja ibunya. Di saat Suya menekan tombol pemicu itu, bom memang meledak, tapi bukan di sekolah, melainkan di tempat ibunya mengajar. Inilah kebenaran menyakitkan yang harus Suya terima. Definisi apa yang kau tabur itulah yang kau tuai. Terjadi tepat di depan mata Suya. Bu Guru Moriguchi membalaskan dendamnya dengan sangat epik dan sangat berkelas. Dia bahkan tidak mengotori tangannya untuk melakukan pembalasan dendam paling gila ini. Ya, film ini pun selesai. Durasinya juga panjang, tapi saya senang merekap alur film ini. Karena film ini diangkat dari novel dengan judul yang sama. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang dilakukan Bu Guru Moriguchi itu benar untuk dilakukan? Sampai ketemu di film menarik lainnya.